فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwati yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalian namanya santri atau murid? Muridun dan muridat. Atau santri dan santriwati? Yang mana kalian ini? Alhamdulillah. Baik. Malam ini kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah namanya. Kitab apa namanya santri? Al-Qawaid Al-Arba'ah, Qawaidul Arba'ah. Ya, artinya 4 kaidah. Artinya apa? 4 kaidah. Kaidah apa ini? Kaidah di dalam memahami akidah. Ada 4 kaidah di dalam memahami akidah. Kalau kita pahami yang 4 ini, maka kita akan bisa memahami yang namanya syirik. Kita bisa memahami yang namanya syirik. Baik. Kemarin ya sudah kita baca sedikit dari muqaddimahnya. Ya, kita kemarin membaca atau kita murajaah tidak apa-apa. Kita kemarin sampai di sini kemarin. Sekarang kita akan murajaah sedikit apa yang sudah kita baca. Tahu nama murajaah Fauzan? Apa nama murajaah Fauzan? Bismillah. Baca ayat-ayat pendek. Oh, berarti sering murajaah di sini nih berarti. Baik, kita akan berusaha mengulang sedikit murajaah, yaitu mengulang sedikit apa yang sudah kita baca kemarin. Ya, tapi kita baca terjemahannya saja. Siapa yang bisa bacakan kita ini? Fauzan, bisa dilihat tulisannya itu? Ayo baca ya. Ada mic, Sat? Nggak ada? Ada mic? Ayo, Iqra ya Fauzan. Baca Indonesia, bahasa Indonesianya baca. Hidup mic-nya, coba pantok dia. Hidup. Ayah, hidup. Ayah. Ini baca. Aku. Dari atas itu. Ya. Itu kelihatan itu. Bismillah dulu kan, bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tempel mic-nya di mulutnya. Nah, gitu. Aku memohon kepada Allah. Besar, angkat suaranya. Besar, angkat suaranya. Jangan kayak BPIC. Terus. Aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia dan harus yang agung, semoga Ia menjagamu di dunia dan akhirat dan menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada, dan menjadikanmu termasuk golongannya jika diberi bersyukur, jika diuji bersabar, dan juga berbuat dosa beristighfar, karena tiga hal ini merupakan tanda kebahagiaan. Aiyah, karena tiga hal ini merupakan tanda kebahagiaan. Sudah kita bahas kemarin di kajian kemarin. Tiga tanda kebahagiaan. Apa tiga tanda kebahagiaan itu? Pertama, jika diberi dia bersyukur. Yang kedua, jika diuji dia bersabar. Dan yang ketiga, jika berbuat dosa dia beristighfar. Itu tanda bahagia. Sekali lagi santriwati, tanda bahagia itu apa? Jika diberi dia bersyukur, jika diuji dia bersabar, dan jika berbuat dosa dia beristighfar. Itu tanda bahagia. Nah, sekarang setelahnya kita lanjut ke ucapan beliau berikutnya, matan berikutnya. Beliau mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyata millata Ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Surah apa ini? Az-Zariyat ayat 56. Baca artinya, Fauzan. Ketahuilah. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk menaatinya, bahwa hanifiyah agama Ibrahim adalah kamu menyembah Allah semata dengan ikhlas dalam beragama, seperti yang difirmankannya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Ini artinya ucapan beliau. Beliau mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih." Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya. Ya. Ketahuilah, ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya. Di sini disuruh kita mengetahui. Disuruh kita apa? Mengetahui. Apa arti mengetahui? Mengilmui, memahami, itu mengetahui. Tujuannya apa? Tujuannya bahwasanya akidah ini tidak akan menjadi akidah sampai seseorang itu mengetahui. Akidah tidak akan menjadi akidah sampai seseorang itu memahami. Harus dia memahami apa yang dia yakini. Harus dia mengetahui apa yang menjadi akidahnya. Sekarang kita ini mengatakan kita berakidah Islam. Nah, sekarang apa akidah Islam itu? Ini perlu kita ilmui, perlu kita ketahui. Makanya Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Jadi akidah itu harus dipahami. La ilaha illallah itu harus diilmui dan dipahami. Makanya beliau awali, i'lam katanya. Ketahuilah, pahamilah. Ya. Semoga Allah membimbingmu, doa yang kita. Apa yang harus kita ketahui? Annal hanifiyah, bahwasanya hanifiyah. Bahwasanya apa? Hanifiyah. Kelihatan Haji? Kelihatan? Bahwasanya hanifiyah. Apa itu hanifiyah?
Hanifiyah itu adalah agama Ibrahim. Berarti agamanya Nabi Ibrahim apa namanya? Hanifiyah. Ini agamanya Nabi Ibrahim. Nah, kenapa Nabi Ibrahim yang beliau bawa? Kenapa nggak bilang agama Nabi Musa, agama Nabi Isa, agama siapa lagi yang lain, agama Nabi Muhammad Musa? Kenapa kok belum mengambil nama Nabi Ibrahim? Kenapa demikian? Karena seluruh agama itu menjadikan Nabi Ibrahim sebagai tokohnya, menokohkan Nabi Ibrahim. Ya, beda dengan Nabi Isa misal. Nabi Isa orang Yahudi nggak mau dengan Nabi Isa. Nabi Muhammad orang Nasrani nggak mau dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Nabi Ibrahim semua agama menokohkannya. Ya, semua agama menokohkannya. Makanya mereka mengatakan orang Yahudi, dia mengatakan bahwasanya Ibrahim itu agamanya apa? Yahudi, katanya orang Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu agamanya apa? Nasara, katanya. Semua mereka menokohkan Nabi Ibrahim. Namun Allah membantah, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim bukan Yahudi. Nabi Ibrahim bukan pula Nasrani. Tapi Nabi Ibrahim itu Hanifah. Dia adalah Hanif, orang yang beragama Hanifiyah. Hanif, orang yang beragama apa? Hanifiyah, musliman. Dia itu adalah seorang muslim, wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim itu bukan orang yang musyrik. Jadi semua agama menokohkan Nabi Ibrahim. Ya, bahkan orang-orang musyrikin juga menokohkan Nabi Ibrahim. Ya, makanya mereka yang di Mekah itu, yang mereka menyembah berhala. Berapa berhala di Ka'bah dikatakan? 360 berhala di Ka'bah. Dan mereka mengatakan itu dia agama Nabi Ibrahim, katanya. Pengakuan saja. Ya, mereka mengklaim nyembah berhala itu agama Nabi Ibrahim. Orang Nasrani mengklaim juga Nabi Ibrahim itu beragama Nasrani. Orang Yahudi mengklaim kalau Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi. Maka dengan kedah mudah mengklaim saya Islam. Bakat Tuhan apa orang Islam dikenal. Ya, pada doang ke sisi lain kan. Banyak kita nggak tahu, hanya mengklaim ini. Nah, di sini disebut Nabi Ibrahim. Kenapa demikian? Karena seluruh agama itu menokohkan Nabi Ibrahim. Nah, dia Nabi Ibrahim yang ditokohkan itu apa agamanya? Beliau itu agamanya adalah agama Al-Hanifiyah namanya. Apa nama agamanya, Fauzan? Al-Hanifiyah. Anta mas muka? Mas muka? Alif. Apa agamanya Nabi Ibrahim? Alif. Al-Hanifiyah. Jamil. Anta mas muka? Fatih. Ya Fatih. Apa agamanya Nabi Ibrahim? Al-Hanifiyah. Itu agama Nabi Ibrahim. Nah, nama agamanya Hanifiyah. Bisa juga dinamakan Islam karena ayat tadi Hanifan Musliman. Nabi Ibrahim ini juga seorang Muslim. Sekarang itu nama. Inti dari nama itu apa? Apa isinya Hanifiyah itu? Apa yang membedakan Hanifiyah dengan agama yang lain? Apa yang membedakannya? Di sini beliau mengatakan yang namanya agama Hanifiyah
an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Yang namanya agama Hanifiyah adalah kamu menyembah Allah semata. Menyembah Allah semata. Apa nama menyembah Allah semata? Apa nama gitu, Bosan? Siapa paling tinggi kelasnya di sini? Dia apa? Dia kelas apa? Kelas berapa? Mas Muka? Hah? Yulia? Hah? Adis? Adis? Adis atau hadis? Adis. Hah? Adis? Adis? Apa maksudnya menyembah Allah semata? Apa maksudnya? Ya Adis. Hah? Apa maksudnya menyembah Allah semata? Beribadah kepada Allah semata. Apa maksudnya? Hah? Yaitu dia beribadah hanya kepada Allah sendiriannya semata. Tidak dia beribadah kepada selain Allah. Ini dia agama Hanifiyah. Ini dia agama Islam itu. Yang namanya Islam, orang yang beribadah hanya kepada Allah. Kalau dia beribadah juga kepada selain Allah, apakah dia Islam? Enggak, dia Islam enggak. Karena yang namanya Islam, dia beribadah hanya kepada Allah semata. Dakak neparan dirinya muslim, lagu nyembah yendah tipa selain Allah, maka dia bukan muslim. Bukan Hanif. Ya, dakak ngaku diri, marangone Nasrani ngaku dirinya bahwasanya Nabi Ibrahim agama apa? Nasrani. Ya, Yahudi juga demikian, ngaku Nabi Ibrahim ini agama Yahudi. Dengan musyrik bahkan ngaku Nabi Ibrahim ini agama musyrik, agama syirik. Dalam arti sebaliknya, orang yang nyembah berhala itu mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim beragama nyembah berhala. Klaiman yang salah. Nah, sebaliknya sekarang banyak juga orang Islam mengklaim dirinya beragama Islam, lalu ternyata dia tidak mengamalkan Islam. Jelas ini, ngombe yang kena tidak mengamalkan Islam. Misal dia menyembah Allah, berdoa tipe Allah, lalu berdoa ada tipe lolon kayu, aningna berdoa. Berdoa ada tipe batu. Berdoa yang tipa mualan. Nyembelih untuk Allah, nyembelih yang untuk lolon kayu. Nyembelih yang untuk batu. Nyembelih ibadah atau bukan? Ibadah nyembelih. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Berarti nyembelih ini adalah apa? Ibadah. Enggak boleh dilakukan. Melainkan hanya untuk Allah. Jelas ini? Jelas santri? Alhamdulillah. Baik. Jadi agama Nabi Ibrahim Al-Hanifiyah itu, Islam itu, yaitu menyembah Allah semata dengan ikhlas dalam beragama. Ikhlas, murni agamanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah berfirman, ini di agama itu. Agama Nabi Ibrahim, agama Islam, agama Hanifiyah, yaitu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا liya'budun. Surah apa ini? Surah apa tadi? Az-Zariyat. Ini ada di surah Az-Zariyat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menyembah kepadaku. Liya'budun, menyembah kepadaku.
Apa arti liya'budun? Apa arti menyembah kepadaku? Nah, apa artinya? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir salah seorang ulama, namanya siapa? Adis. Namanya siapa ulama tadi? Adis Ibnu Katsir namanya. Ulama tafsir. Beliau dalam tafsirnya ya menukil ucapan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya makna ya'budun itu adalah yuwahhidun, katanya maknanya. Ya, makna beribadah kepadaku maknanya adalah agar mereka mengesakanku dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka mentauhidkanku. Ya. Nabi bahasa apitaina mengesakan Allah. Apa sih apitaina? Esa bahasa pitai wah mengesakannya bahasa pitai. Kan esa artinya apa? Esa artinya. Esa mesak-mesak. Ya, jadi mesak-mesak Allah dalam rububiyah. Apa rububiyah? Menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur. Esa. Bahasa Sasak kan ini mengesakan ketuhanan yang Maha Esa dengan bahasa Sasak. Kemudian yang kedua, mengesakannya dalam ibadah. Esa-esanya itu ibadah. Itu tauhid. Nah, tidaklah kita diciptakan oleh Allah, tidaklah kita diciptakan oleh Allah, ibu-ibu, melainkan untuk ini. Untuk mengesakan Allah. Ya, untuk meyakini bahwasanya esa-esaan Allah nyipta yang seluruh alam. Yang kedua, untuk meyakini esa-esaan Allah yang berhak untuk diibadahi. Ini tujuan tara. Di sini Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ite ini nanti bapak-bapak, ite ini jin atau manusia ite ini? Hah? Nda ara ide jadi jin kan mana? Sang ide menjelma mana? Hah? Pasti yang dulu sang ara jin mana ini? Iya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk beribadah kepadaku. Apa arti beribadah kepadaku tadi? Mengesahkan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti mentauhidkannya, ini tujuan kita ada ini. Tujuan kita ada adalah untuk mentauhidkan Allah. Dan mentauhidkan Allah ini agama Nabi Ibrahim. Dan dia agama seluruh para Nabi, mentauhidkan Allah. Ya, jadi kita ada di muka bumi ini untuk apa kita ada, Fauzan? Untuk beribadah hanya kepada Allah. Mantap Fauzan, Masya Allah. Jadi tidaklah kita ada di muka bumi ini melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan beribadah hanya kepada Allah, itulah tauhid. Itulah Islam. Itulah Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah, bukan Al-Hanifah. Hanifah mungkin ada yang berjilbab Hanifah sana. Ada yang namanya Hanifah temannya itu. Nah, baik, yang benar Al-Hanifiyah. Jadi agama Nabi Ibrahim namanya apa? Hanifiyah atau agama Islam atau agama Tauhid. Nah, apa itu agama Tauhid, agama Islam, agama Hanifiyah? Apa itu? Itu beribadah hanya kepada Allah. Berarti nanti apa bedanya agama Islam dengan agama selain Islam? Apa bedanya? Kalau agama Islam beribadah hanya kepada Allah. Agama selain Islam beribadah kepada banyak alinya beribadah. Kristen pira yang beribadah? Tilu aning. Ya, dan yang tiga itu pun khilaf bareng. Beribadah kepada Allah, beribadah kepada Nabi Isa,
beribadah kepada Ruhul Kudus atau Bunda Maryam. Ya, itu yang beribadah. Agama Hindu pirang yang beribadah. Elue arah-arahnya dewa padi, dewa air, dewa batu, dewa elue. Tono tulu sesajen. Persembahan-persembahannya diletakkan. Ya, kalau agama Islam, kira ibadahinnya hanya satu. Siapa yang satu itu? Allah. Sehingga hanya kepada dia berdoa orang Islam itu. Hanya kepada Allah dia berharap. Ya, milih panjang umur hanya kepada Allah dia minta. Milih luwih rezeki hanya kepada Allah dia minta. Sak erat niki milih ai ngendeng itu Pak Allah. Sepi mau le laut di nara empat tayak, milih mau empat ngendeng tipe Allah. Ya, dan semua kebutuhannya dia minta itu hanya kepada Allah. Begitu dia minta juga kepada selain Allah, maka itu bukan agama Islam. Walaupun pelakunya mengklaim dirinya sebagai seorang Muslim. Jelas niki para jamaah? Alhamdulillah. Nah, ini dia agama Nabi Ibrahim, ini dia Al-Hanifiyah, ini dia At-Tauhid. Berarti tujuan kita diciptakan oleh Allah hadis. Apa tujuannya? Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, jelas Ibu-ibu? Nabi tujuan tara Ibu-ibu? No, sepi ya. Ibu-ibu Nabi tujuan tara le bumi niki beribadah hanya kepada Allah. Ndak bareh bongkak ngelak, ngendeng bareh tujuan hidup. Tujuan kita ada adalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Baik, kita lanjut ke ucapan beliau berikutnya. Beliau kemudian mengatakan, fa idza arafta annallaha khalaqaka li'ibadatihi fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasada. Kal hadathi idza dakhala fil taharati. Aywa. Kal hadathi idza dakhala fil taharah. Artinya, Fauzan, bacakan kita artinya Fauzan. Letakkan mic itu di mulutnya, baca dengan suara besar Fauzan. Ayo. Apabila kamu sudah tahu bahwa Allah menciptakanmu untuk menyembahnya, maka ketahuilah bahwa ibadah tidak disebut ibadah kecuali disertai tauhid, seperti salat yang tidak disebut salat kecuali disertai berwudu. Apabila syirik masuk dalam ibadah, maka ibadah itu menjadi rusak, seperti hadas yang apabila masuk dalam wudu. Jamil, Masya Allah. Di sini beliau mengatakan, apabila kamu sudah tahu bahwa Allah menciptakanmu untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya. Kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah ini menciptakan kita ini, tujuannya agar kita beribadah kepadanya. Kalau kita sudah tahu itu, maka ingat ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali kalau disertai dengan tauhid. Dalam arti kalau ibadah itu tidak disertai tauhid, maka dia bukan ibadah. Salat itu misal lagu itu nyembah tidak tiba selain Allah, maka salat itu bukan namanya salat. Nyembelih itu kepada Allah le Idul Adha, nyembelih itu untuk Allah. Lagu di tempat lain juga kita nyembelih untuk jin. Nyembelih itu untuk isin bangket, isin batu, isin kayu. Maka nyembelih kita yang tadi pertama bukan dinamakan ibadah. Apa artinya berarti mau ibadah?
Kesyirikan namanya. Itu namanya kesyirikan. Nah, jadi sering sekali kalau kita sudah tahu bahwasanya tujuan kita ada di muka bumi niki, tapi tujuan tarak sering sekali ibu-ibu beribadah. Nggak, jangan kebalik ibu-ibu. Nah, dengan tujuan ibadah justru dunia tujuan. Padahal tujuan inti apa? Tujuan inti ibadah. Dunia ini sebagai apa? Sarana untuk ibadah. Makan, minum, ini sarana ibadah ini. Berpakaian, sarana beribadah. Nggak jadi sebaliknya. Ibadah sarana untuk dunia. Sehingga akhirnya begitu dunianya berkurang, kan sekali dunia. Padahal pacun itu sholat. Pacun itu puasa. Pacun itu silaturahmi. Kan sekali dunia. Berarti ini dia menjadikan agama sarana untuk mencapai dunia. Padahal sebenarnya apa? Dunia ini sarana mencapai agama, ibadah ini. Ada sebuah ucapan ya dari Ibnu Atahiyah namanya. Beliau ini meninggal tahun 210 Hijriyah. Sekarang tahun berapa sekarang? 1447. Berarti 1420-an tahun yang lalu beliau meninggal. 1200-an tahun yang lalu beliau meninggal. Beliau ini pernah ditanya, ibu-ibu. Apa pertanyaannya? Beliau ditanya dengan pertanyaan, ayyu khalqillahi asghar? Wahai Abu Atahiyah, makhluk Allah yang manakah yang paling kecil? Makhluk Allah yang mana yang paling kecil? Apa jawaban beliau? Faqal, maka beliau mengatakan yang paling kecil ad-dunya, kata. Makhluk Allah sih paling kode dunia ini. Kenapa demikian? Li'annaha la tusawi indallah janaha ba'udah, kata beliau. Karena dunia ini tidak sebanding di sisi Allah dengan sayapnya kelikit. Keletek na kelikit. Mbak coba keletek kelikit, mbak beli na. Mbak beli na bapak keletek kelikit, mbak beli na. Secuil keletek kelikit, ngelok dunia di sisi Allah. Berarti besar atau kecil? Kecil sekali. Beliau mengatakan makhluk Allah paling kecil, keletek, kelikit, yaitu dunia ini. Semakal lebih parahnya lagi beliau mengatakan, wa asgharu minha, dan yang lebih kecil dari itu lagi, man 'azzamaha, kata beliau, yaitu orang yang mengagungkan dunia. Itu yang lebih kecil lagi. Dunia ini wah kode. Tiba-tiba Arab dengan lebih kode, Malik Sayyid si mengagungkan yang kecil ini. Kocet. Dunia selapuannya kocet. Marak belit keletek kelikit. Kode. Si lebih kode Malik orang yang mengagungkannya, mengeluk-elukan dunia dan sebagainya. Ibu, nengke ende besang waktunda, besang pikiran de, besang hidup de untuk mencari dunia. Kira-kira mau ke ide seluruh dunia ini? Mau kira-kira? Mau ide ibu-ibu seluruh dunia? Ndek dan mau membeli api tai doang itu mau? Ente besang hidup tuh untuk dunia. Beli api tai doang itu mau. Dan dengan oke. Masa kedih mau tuh. Maka yang mengagungkannya, angka mengagungkan dunia ini lebih kecil daripada dunia itu sendiri. Angka hendak jangkan sarana yang kecil ini para jamaah ya menjadikan kita kemudian lalai dari tujuan kita. Apa tujuan kita tadi? Apa tujuan kita Bapak-bapak? Ibadah ini tujuan kita ini. Ya, adapun dunia ini sarana ini sarana. Jangan dia yang kita elu-elukan, tapi mari elu-elukan ibadah ini. Mari agungkan dia, mari cari dia.
mari usahakan dia. Ya, dengan menggunakan sarana yang sedikit ini. Nah, berarti kita diciptakan oleh Allah, apa tujuannya, Fauzan? Beribadah. Nah, kalau kita sudah tahu itu, kata beliau, tujuan kita ada di dunia ini untuk beribadah, ya, maka ketahuilah yang kedua sekarang. Tujuan kita ada ini, tujuan inti kita ada ini ibadah. Nah, sekarang ketahuilah yang kedua sekarang, bahwasanya ibadah tidak disebut ibadah kecuali jika disertai dengan tauhid. Tidak disebut dia ibadah kecuali kalau disertai dengan tauhid. Apa lawan tauhid? Syirik. Berarti kalau orang berbuat syirik, hilang apanya? Hilang ibadah, itu hilang. Batal ibadah. Kalau dia ada kesyirikannya, maka ibadah itu batal. Sebagaimana sholat yang tidak disebut sholat. Sholat tidak disebut sholat jikalau tidak disertai dengan berwudu. Maka wudu ini statusnya sama dengan tauhid. Ya, wudu ini statusnya sama dengan tauhid. Sekarang kalau wudu batal, terus dia sholat. Gimana hukum sholatnya? Ndarak gawina sholat. Siu kali na sholat. Di ibu lagu di ulah wudu. Arak gawina sholat. Ndarak gawina sholat. Ibadah juga demikian. Kalau ibadahnya tidak disertai tauhid, maka ndarak kenena ibadah. Ya, dia berbuat syirik. Walaupun dia nyambung silaturahmi, berakhlak mulia, semuanya tidak ada gunanya. Ya, kalau dia melakukan kesyirikan. Nah, ini perlu kita ketahui. Jadi tujuan tarak, Nabi tujuan tarak mana? Ibadah. Berarti ibadahnya sangat mahal ibadah ini. Karena dia tujuan kita ada ibu ibadah niki. Nah, ibadah ini tidak akan ada nama ibadah kalau tidak ada yang namanya tauhid. Ibadah ini tidak akan ada kalau tidak ada yang namanya tauhid. Dalam arti muntas syirik, hilang ibadah. Sebagaimana sholat, kalau tidak ada taharah, maka sholat itu apa? Batal. Oleh karenanya sekarang, karena kita sudah tahu demikian, maka kita harus tahu. Harus tahu yang namanya tauhid dan lawan daripada tauhid. Agar jangan sampai nanti ini penyakit lawan tauhid ini menggerogoti ibadah kita. Tapi ini nanti ada di poin berikutnya. Poin berikutnya beliau rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kita baca langsung terjemahannya. Apa tadi? Fauzan? Ya, Fauzan. Ayo ikra terjemahannya Fauzan. Apabila kamu telah tahu bahwa syirik apabila bercampur dengan ibadah akan merusaknya, menghapus pahala amal ibadah dan menjadikan pelakunya kekal di neraka. Kamu pun tahu bahwa perkara sangat penting bagimu adalah mempelajari hal tersebut. Semoga Allah mensucikan dari diri ini, yaitu syirik kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman tentangnya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan dan mengampuni dosa yang lebih rendah darinya bagi siapa yang dia kehendaki, yaitu mempelajari 4 kaidah yang disebutkan Allah dalam kitabnya. Baik. Di sini beliau mengatakan apabila kamu telah mengetahui apa? Bahwa syirik apabila bercampur dengan ibadah. Apabila syirik bercampur dengan ibadah akan merusaknya. Akan apa? Merusaknya. Nya itu kembali kemana? Ibadah. Masya Allah, mantap Ibu. Ya, apabila syirik bercampur dengan ibadah, maka akan merusak ibadah. Menghapus pahala amal ibadah. Hilang pahala ibadah. No, gara-gara syirik ini. Dan menjadikan pelakunya kekal di neraka.
Ibadah yang sudah kita lakukan hilang pahalanya. Hangus. Yang lebih parah, pelakunya kekal di neraka, ibu-ibu. Biaran kekal, ibu-ibu. Tidak tahu ngaran kekal. Hah? Biar tahu ngaran kekal, ibu-ibu. Selama-lamanya, ibu-ibu, di negeri Sugul. Ngulung ngentang lembe. Lihat neraka, waliyahzubillah. Ya, nega gedeng lolon kayu. Ini pira lo ini gedeng lolon kayu ini, ibu-ibu. Tanda kata seluruh gedeng lolon kayu le apitai ini. Setiap sakit gedeng sama dengan 1 tahun. Nebui gedeng lolon kayu ini masih jalan ngaran selama-lamanya. Masih jauh. Ya, karena dia kekal selama-lamanya di neraka. Bagi siapa? Bagi yang mati dalam kondisi melakukan kesyirikan. Masih ada dosa syiriknya. Kalau sudah kita pahami ini, ya, maka kamu pun tahu bahwa perkara sangat penting bagimu. Hal yang paling penting bagi kita sekarang adalah mempelajari hal tersebut. Pelajarinnya, ibu-ibu. Pelajarin apa? Pelajari tauhid. Pelajari tentang kesyirikan. Perlu terpelajarin syirik, no? Ya, makanya orang Arab mengatakan Arab tu syarra la li syarri walakin litawaqqih man lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'a fi. Saya mempelajari keburukan bukan untuk keburukan, tapi agar saya bisa menghindari yang namanya keburukan. Barang siapa tidak bisa membedakan mana buruk, mana baik, maka dia akan terjerumus ke dalam keburukan. Keburukan yang kita maksud di sini adalah syirik. Maka pelajari syirik. Bukan untuk melakukan kesyirikan, bukan. Tapi agar kita menghindari yang namanya kesyirikan. Orang yang tidak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, maka lambat laun dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka perlu terpelajarin siaran kesyirikan ini, ibu. Karena ini sangat bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat. Lantaran misalkan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lil-zalimin min ansar. Baca artinya Fauzan, sesungguhnya kelihatan? Baca. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diharapkan dari memasuki surga. Pertama ibu, haram masuk surga. Siapa yang haram masuk surga itu? Orang yang berbuat syirik haram nata masuk surga. Saya haram kita masuk surga, saya kenang Allah nepen surga, nung haram kita masuk surga. Terus berikutnya, dan mereka akan kembali ke neraka karena haram ngetemu surga payung di neraka aneh. Lanjut. Tidak memiliki penolong satupun juga. Tidak memiliki penolong. Darah baunya ada ya syafaat ibu. Nabi tadi nagin baunya dia syafaat. Karena Allah mengatakan tidak ada yang bisa ngasih dia penolong. Ini bahayanya syirik. Maka perlu kita pelajari ya, apa itu kesyirikan agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena untuk terjerumus dalam kesyirikan haram tatama surga, kekal dalam neraka dan di neraka bau nulung ita wal iyadzubillah. Kemudian beliau menukilkan kita sebuah ayat, sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Namun dosa di bawah syirik masih ada kemungkinan diampuni bagi siapa yang dia kehendaki. Nah, bagaimana cara mempelajari kesyirikan ini? Mungkin cara kita melajarinya, beliau mengatakan, yaitu dengan mempelajari 4 kaedah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Ada 4 kaedah. Sebutannya isi Allah dalam Al-Quran. Mana 4 kaedah itu? Nanti pada episode berikutnya insya Allah.
Jelas para jamaah? Bakah tengaji malik insyaallah bulan berikutnya agar kita ketahui kaidah-kaidah yang beliau maksud. Kalau kita sudah pahami kaidah itu, mudah bagi kita untuk memahami kesyirikan. Niki dia mungkin yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat buat tiang yang baca. Fauzan juga tadi bacakan kita, mudah-mudahan bermanfaat, dan juga bagi antum yang mendengar mudah-mudahan juga bermanfaat. Allah taala ala wa alam. Kalau ada yang belum jelas bisa kita tanyakan nanti setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Arake sindikman jelas. Bapak-bapak, ibu-ibu, araki sindikman jelas bapak-bapak. Nggih, sila. Nggih. Bismillah. Kadang-kadang kita sebagai masyarakat yang namanya kita mengambil syarat, contohnya misal Syarat ya. barang puntasi lalu itu kan sedangkan Lalu beitoi limualan ya limualan. bisa terjadi kita dan sebagai masyarakat ambil syarat atau kan Ustaz ini berbeda dengan Ustaz kan kita pergi ke mualan dengan niat kita ngambil syarat tetap kita percaya kepada Allah tapi dengan syarat kita ngambil syarat Ya. Jadi dia ngambil air sebagai syarat. Ngombe aku ini ngambil air, ngombe kena ngambil air kan. sebuah mualan lah dari keyakinannya Keyakinan dia mualan no mengobati segala penyakit ngono ke? Kurang lebih ngono. Iya. Emang benar, dari tiang pernah ke sebuah pemandian, mandi di sebuah air terjun mini lah, kode air terjun no. Mandi dia bawa seret. Ndek suwe jelong dengan atas. Dengan tono mancor lagi no, kakinya kita ngono jelong dengan atas. Terus belente turun seret, begitu turun tiang tanya dia. Ini ngombe di atas Pak. Dia bilang tembit ai so Pak. Ngana jawab ngono, tembit ai. Kan pada ai ini kan ai atas katanya no. Apa jawaban? Onde ai di atas lebih mandi. Lebih mandi kadu ngombe mandi na tergantung niat. Ngana malik itu. Kalau pi zam-zam di sini nih. Tergantung niat, munten niat jadi obat kurek, bau jadi obat kurek. Niat obat sakitian, bau jadi obat sakitian. Niat obat sakit mata, bau jadi obat sakit mata. Niat jadi senggeger, bau jadi senggeger. Tergantung niat, gitu. Ya. Nah, ini sekarang bagaimana ini? Jadi, yang namanya sebab. Yang namanya apa? Sebab. Yang namanya sebab ini ada dua. Sebab itu ada dua. Kelihatan? Sebab yang benar ya dan sebab yang tidak benar. Marau kandida dong syarat ngandangane. Ya, kalau di sini dia benar atau tidak benar. Sebab syarat yang sudah maksud di sini yaitu sebab. Syarat ini ya maksudnya apa? Sebab. Dengan oke. Sebagai syarat. Maksudnya sebagai apa? Sebagai sebab, sebagai wasilah perantara. Nah, tapi ingat yang namanya sebab ada yang benar, ada yang tidak benar. Yang benar itu yang bagaimana? Ya, yang benar itu yang bagaimana? Yang benar pertama, ya, kalau dia mujarab. Bahasa Arab mujarab ini. Bahasa Arab mujarab. Ya, lalu kalau Indonesia, apa arti mujarab? Mujarab artinya mujarab.
teruji, artinya mujarrab bahasa Arab nina mujarrab, mujarrabun, teruji. Syarat yang digunakan ini sudah teruji. Saya nguji ya, ahli kesehatan. Kalau untuk kesehatan, ahli kesehatan. Tanya ahli kesehatan, ini mualan fulan ini menjadi obat. Tanya ahli kesehatan. Saya ahli kesehatan, dokter, tanya dokter, bau mualan ini sebagai obat. Apa misal? Obat stroke, misal. Tanya dia. Ahli kesehatan. Kira-kira ahli kesehatan akan mengatakan apa di air yang antum ambil itu bisa jadi obat atau tidak? Ahli kesehatan, dokter, apa enggak kira-kira? Enggak mungkin. Kalau obat sakitian atau tetra, itu yang sudah mujarrab. Obat luka, apa obatnya? Obat merah, atau ide herbalis misal, bebele. Nah, ini sudah mujarrab nih. Bebele, getak tojang untuk bakat. Tunggu mujarrab ini. Nah, mujarrab, nggak teruji itu. Terbukti, ahlinya ini. Mujarrab. Ya, itu dia sebab benar yang pertama. Kalau itu sebab itu sudah teruji. Sebab itu sudah teruji. Misal mele sugi. Apa sebab mele sugi? Berdagang. Nah, ini kan sudah berdagang untuk sugi, teruji apa tidak? Teruji. Lagu negara dengan sugi semperuna barang. Laris. Ngana nyemperu ini teruji apa enggak? Enggak teruji. Intinya ahlinya tanyakan teruji apa tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua setelah mujarab atau teruji, yang kedua ada dalil. Dalil syar'i. Dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis. Nangka air zam-zam misal. Katakan ini air zam-zam. Apa dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang air zam-zam? Ma'u zam-zam lima syuriba lahu, kata beliau. Air zam-zam tergantung niat yang minumnya. Berarti kalau air zam-zam ada dalilnya, maka bisa kita gunakan sebagai sebab atau sebagai syarat untuk dapatkan kesembuhan karena ada dalilnya. Dengan dalil niki Al-Quran dan hadis, tolong dengan dalil. Nah, nekamun ay mualan lebih, ay mualan fulan. Arah ke dalil. Nah, ini kadang ketahuan. Karena dari segi teruji sudah nggak ada uji cobanya. Dokter mengatakan dia bau. Bekas cara kedua, arah ke dalil. Nah, kira-kira mualan di Lombok ini arah ke dalil. Kira-kira. Arah ke dalil. Maka yang kedua sekarang tidak ada juga berarti nggak bisa digunakan. Kalau yang dua ini, ya, kalau yang dua ini nggak ada yang dua ini, maka pindah dia kepada sebab yang tidak benar. Kalau dua syarat ini, mujarab dan dalil syarat ini dinarak, maka pindah dia kemana? Ke yang tidak benar. Makanya biar dia mengatakan ini kan sebagai syarat, iya lagu ini syarat yang tidak benar. Syarat yang tidak benar. Jelas itu. Oh lagu setelah tenginam ini sehat itu. Nggak. Yang maka katakan kepadanya, yang menjadi ukuran adalah hukumnya, bukan hasilnya. Kalau hukumnya tidak benar, nggak boleh. Walaupun sudah sehat nanti. Padahal ingin kaya. Ada sebab benar, ada sebab tidak benar. Sebab benar adalah dengan sebab berdagang, perbanyak doa, perbanyak anak, perbanyak silaturahmi. Ini sebab yang benar untuk dapat rezeki. Ada sebab yang tidak benar.
Apa contohnya? Mencuri, menipu, macam sebab tidak benar. Ini ke dengan sugi gara-gara berdagang. Ini ke. Luwe. Sebaliknya, ini ke dengan sugi dah dengan cara mencuri. Ini ke. Ini sama hasilnya. Sama hasilnya. Hasil makanya nggak usah dibicarain. Nggak usah dibicarain hasil. Yang dibicarain apa? Cara mendapatkannya. Ini yang kita perlu bicarakan. Ya, sehingga orang bisa kaya dengan cara yang benar, orang juga bisa kaya dengan cara yang tidak benar. Orang bisa sehat dengan cara yang benar, orang juga bisa sehat dengan cara yang tidak benar. Yang menjadi inti kita apa? Cara menjadi inti kita. Bukan hasil. Ngombe kena jelas ke? Enggak dengan lagu sehat dia. Iya, hasil itu enggak penting. Yang penting apa? Cara ini yang penting. Perbuatan. Karena kadang-kadang ini rahasia jadi ini ibu-ibu ya, kadang-kadang yang buat kita sakit itu syaitan yang buat kita sakit. Bahkan mereka yang biasa dalam hal ruqyah dan sebagainya, mereka berani mengatakan 70% penyakit manusia itu gara-gara syaitan. Nah, begitu kita melakukan sebab yang tidak benar, jadi syaitan. No, sehat itu Pak. Begitu kita melakukan sebab yang tidak benar, jadi syaitan no sehat itu sini. Misal, mun demele sehat nyembelih betu ini. Ngene. Tetu yang nyembelih tono nyedi syaitan no sehatnya gara-gara nyembelih betu. Ngene. Nah, sekarang nyembelih betu ini syirik atau bukan? Syirik. Subuh dengan Islam gara-gara ini. Itu yang diinginkan. Siap dia. Mia itu sakit, begitu nyembelih, lalu ya sehat itu. Lalu syirik gawe itu. Hilang agama. Masih syukurlah ngeda tanda kutip mun sehat. Luwe dengan sakit. Nyembelih betuno. Ndek sehat-sehat. Jangan karena mati na nyembelih betuno. Akhirnya mati dalam kondisi apa? Syirik waliyadzubillah. Mati jauh syirik apa maunya haram na surga ngene. Kekal neraka ngene. Di neraknya ada syafaat ngene. Kerugi beli itu ini rugi besar ini. Rugi besar. Angka mbe sarakan melakukan kesyirikan lagu sehat atau tidak melakukan kesyirikan, tetap bertauhid walaupun tidak sehat. Misalkan, kalau kita sudah mengagungkan agama marak none, menjadikan agama dia paling atas, selalu mengeluh-elukan agama, bedik tegin ngeliu ya cara-cara tidak benar. Kita milih ngeliu ya. Kita cukupkan diri kita dengan cara yang benar, adapun sehat maupun tidak sehat serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngenoilah dalam mencari rizki, ya. Kita cukupkan diri kita dengan cara yang benar mencari rizki, sugi ndek sugi, serahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngombe puna masih bau jari syarat berarti ayeuna? Berjarak. Wah, kalau tidak ada dua hal ini, tidak mujarrab atau yang kedua tidak ada dalil syar'i, kecuali mungkin air belerang atau apa ranina kan ini aja mujarab sebagai obat kulit belerang karena itu mujarab sebagai obat kulit sangun ini aja ya, atau obat rematik karena dia panas gitu sangun ini lagu mualan sembarangan ini aja sudah tidak ada ya hasil penelitian ahli, tidak ada juga dalil syar'i, maka dia pindah ke syarat atau sebab yang tidak benar. Jelas antum? Wallahu ta'ala a'lam. Masih harap ibu-ibu? Harap nyaman jelas ibu-ibu?
Sudah jelas semua? Masya Allah. Masih ada pertanyaan Bapak-Bapak? Amun kita cukupkan ini. Oke, sila begitu. Terakhir deh. Sila. Baik. Nah, Aduh, tadi dijelaskan masalah saya ini pertanyaan saya ada nggak yakin atau ada contoh ya. seperti misalnya apa namanya hari raya kurban itu diadakan di masjid. Kan kadang-kadang separuh orang mengadakan Sholatnya maksudnya, sholat hari raya. kadang-kadang kan ada juga di masjid gitu. Sholatnya, sholat hari raya. Ya saya Idul Adha nih Sholat Idul Adha makanya. terus ternyata korban kan Iya, murban. Ya. korban itu Oh, murban di masjid. boleh kan Ya. ada katanya seorang mengadakan korban itu semata-mata di masjid karena bisa di tempat-tempat yang lain gitu maksud saya. Oke. Arak ke dalilna sak-sak murban di masjid. Kenapa? Karena jadi syiar kan Iya. syiar jadi baik masjid. Iya. Wallahu ta'ala a'lam dari segi dalil Quran hadis. Ya, setahu tiang dengarak dalilnya harus di masjid dengarak. Ya, bisa dimanapun. Ya, ngorban bisa di rumah, bisa juga di masjid. Lalu maksudnya tentu di luar masjid, tidak kali dalam masjid aja, di luarnya lah. Tapi dengan catatan kebersihan. Ya, karena masjid ini dia rumah Allah masjid itu. Dia punya hukum hakam di sana. Ya, tidak nejangkan dekil bare. Ya, jangan sampai dia mampu nanti rumah Allah Subhanahu wa taala jaga. Dia bukan sekedar bangunan, dia pada bangunan masjid kan bangunan yang lain. Ada hukum hakam di sana. Tidak boleh menghinakannya, tidak boleh mengotorinya, bahkan ngerosang bisnis sudah diganggu di dalam masjid. Ngerosang bisnis. Mau narak barang hilang be diganggu mau mangli masjid. Menara dengan ngumang barang hilang di masjid, kamu terdoa yang mudah dineken leitan barang deh. Kenapa? Karena dia menggunakan masjid bukan pada tempatnya. Maksudnya masjid ini bangunan yang lain daripada yang lain. Angka mundegin ngorban di luar masjid, jangan sampai mengotori masjid, jangan sampai menjadikan masjid itu bau. Ya jadi wallahu alam dinara dalilnya. Setahu tiang dalil yang mengharuskan ngorban le sekitaran masjid. Boleh ngorban di rumah, boleh di mana. Cuman di masyarakat kita sering pengurus masjid meminta anggotanya untuk ngorban. Anggota masjid mengumpulan dana akhirnya ngorban. Terus mereka nggak punya tempat untuk nyembelih, melainkan hanya di masjid. Mengenai kondisinya, silahkan nyembelih di sana, tapi ingat jangan sampai mengotori masjid. Ya, jangan sampai mencemari aroma masjid. Adapun mengatakan ini dia yang ada dalilnya, setahu tiang dinara dalil. Bisa kita ngorban dimanapun. Ya, syiar kan ada di masjid. Bisa dengan mungkin media sosial, bisa. Ya, kemudian pas kita jalan kita takbir bisa, pas kita bagi korban itu juga syiar doang ini. Nyembelih ya misalkan lebih lagu bagi itu korbannya bare, ini syiar juga ini. Keliling kita bagi korbannya, kan keliling itu. Maka nampaklah dia syiar ngorban tersebut. Ya, jadi intinya bahwasanya tidak harus di masjid bisa, walaupun di luar masjid bisa. Ya, angka laun. Seandainya kata pemerintah menurunkan aturan, nggak boleh ngorban di sembarang tempat. Ngene. Harus ngorban di tempat patokan misal atau apa untuk menjaga pencemaran penyakit, maka sudah kita taati pemerintah kita.
misalkan turun keluar aturan seperti itu. Ya, karena memang tidak ada napi arana dalil khusus yang mewajibkan atau mengharuskan kita ngorban le masjid. Jelas tidak? Kita juga di Mekah, di Madinah, tempat ngorbannya khusus. Ya, tempat ngorbannya dikhususkan oleh pemerintah. Di Nara ngorban deket Masjidil Haram di Nara. Ya, atau deket Masjid Nabawi di Nara. Sudah ada tempatnya. Tempat mereka khusus untuk menyembelih hewan korban. Mudahan jelas ini. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Jauh ganti nih masalah tauhid dan Idul Adha ini. Oh, bicara sembelian. Ya, betul, betul, betul. Iya, kita bahas sembelian betul, Mani. Alhamdulillah. Baik, Mas Yara, selesai sudah? Cukup, Ibu-ibu? Cukup, Ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, dengan demikian berakhir pengajian kita niki. Mudah-mudahan yang kita sampaikan niki bermanfaat buat yang baca, buat Fauzan. Bagaimana Fauzan ini? Ya, buat Fauzan yang baca juga tadi, dan bagi antum yang hadir dan seluruh kaum muslimin, mudah-mudahan bermanfaat baginya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak ibu-ibu atas segala perhatian. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.